Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu malam hari ini. Sebelum kita tidur, sebelum kita istirahat, kita datang kepada Tuhan Yesus pada Rabu malam ini tanggal 22 Februari tahun 2023. Adalah Rabu yang terakhir, karena minggu depan sudah di hari Rabu, tapi di bulan yang Maret. Bukan bulan Februari lagi, tapi tanggal 1 Maret. Mari kita datang kepada Yesus. Kita mau cinta Tuhan. Tuhan, aku menyerahkan tubuh, jiwa, rohku ke dalam tangan Tuhan, supaya kita dapat tidurku menyenangkan, dan besok bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Dan komit dengan Tuhan, renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Pagi-pagi buta aku bangun dan aku berharap kepada firman-Mu. Oh haleluya. Sungguh kita senantiasa minta bergaul karib dengan Tuhan. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus kita merasa aman. Yesus sendiri kalau di dalam Alkitab, saudara, dia pagi-pagi masih, artinya bangun masih malam sekali, saudara, masih gelap, saudara. Coba saya mau baca ya, supaya saya tidak salah bicara. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini Yesus. Yesus pagi-pagi benar, keadaan masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi tempat untuk apa? Berdoa. Oh haleluya, puji Tuhan. Sama sebentar, saudara, kita pada waktu kita berbangun tidur minta sama Tuhan, Tuhan bangunkan pagi-pagi sekali untuk kita datang kepada Yesus. Artinya utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Dan kita butuh firman-Mu. Kata firman Tuhan, baca ayat ini menjadi tema kita ya. Saya ambil di ayat 147. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Kita butuh firman Tuhan. Kita butuh Yesus. Sebenarnya Yesus satu-satunya juru selamat kita. Tidak yang lain dalam hidup kita, hanya Yesus, Tuhan juru selamat kita yang sempurna. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Ku datang Tuhan, datang padamu. Ku datang Tuhan, datang padamu. Sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Amin. Ku dengar Tuhanku memanggil, marilah, oleh darah-Mu yang suci, jiwaku disucikan Bapa. Haleluya. Ku datang Tuhan, datang padamu. Sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Amin. Haleluya. Ku datang penebus, ku sakit dan lemah. Sembuhkan dan kuatkan hatiku oleh kuasa firman-Mu. Haleluya. Ku datang Tuhan, datang padamu. Sucikanlah hatiku Bapa oleh kuasa firman-Mu. Haleluya. Yesus, tolong hamba, aku mau belajar taat, cintakan firman-Mu, sempurnakan hidupku Bapa. Ku datang Tuhan, datang padamu. Haleluya. Sucikanlah hidupku Bapa oleh kuasa firman-Mu. Ku datang Tuhan, datang padamu
Bapa. Sucikanlah hidupku Bapa oleh kuasa firman-Mu. Dalam Mazmur pasal 5 ayat yang keempat, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Haleluya. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagi-Mu, dan aku menunggu-nunggu, rindu akan firman-Mu Bapa. Ku datang Tuhan, hatiku rindu padamu Tuhan. Sucikanlah hidupku Bapa oleh kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikanlah hatiku, sucikanlah mulutku dan pikiranku. Sebentar kami mau baca firman-Mu, firman sumber kebenaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ampunilah dosaku, ampunilah semua salahku Bapa. Bentuklah hidupku Bapa menjadi serupa dengan Kristus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, nama yang sangat-sangat kucintai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas rahmat anugerah Tuhan. Diizinkan Tuhan sebelum kita berbaring tidur, kita datang kepada Tuhan Yesus. Sungguh kita butuh firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan bahwa kita haus, merindu kita bersama dengan Tuhan. Sungguh kita merindukan firman Tuhan. Kita merindukan Yesus. Supaya setiap langkah hidup kita senantiasa ada di dalam rencana Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita membaca Mazmur 119. Sudah berapa hari kita baca terus saudara. Ya sampai tuntas. Ya tinggal besok adalah berarti besok pagi ya. Kamis pagi kita akan akhiri Mazmur 119. Karena kita lanjutkan dari ayat 149 sampai ayat 176. Berarti total kita 119 ini bacanya cukup lama saudara. Memang panjang. 176 ayat saudara ya. Ini pasal yang terpanjang nih, ayat yang dimiliki, ayat yang terpanjang di dalam seluruh Alkitab. Tapi kita bersyukur kalau kita bisa melewati ya kitab demi kitab, pasal demi pasal, ayat demi ayat. Itu berarti anugerah Tuhan. Berarti Tuhan masih percaya kepada kita. Padahal ini firman Tuhan. Firman Tuhan yang kudus adalah sumber kehidupan. Karena di dalam firman Tuhan ada janji-janji Tuhan, yaitu hidup kekal surga buat selama-lamanya. Mari kita baca Mazmur 119 mulai dari ayat 128. Haleluya. Demikian firman Tuhan.
Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu. Segala jalan dusta aku benci. Peringatan-peringatanmu ajaib. Itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang bodoh. Coba, biar kita minta sama Tuhan, supaya kita disingkapkan firman Tuhan. Kalau kita disingkapkan firman Tuhan, firman-firman memberi terang, langkah kita terang. Coba bayangkan saudara, kalau seorang itu tidak ada firman, bisa mata gelap, ya berbuat, membunuh, memfitnah, ya berbohong, karena apa? Tidak ada firman. Maka pentingnya di sini di ayat 128, itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu. Kita bisa hidup jujur kalau ada firman Tuhan. Kalau tidak ada firman Tuhan, banyak orang pendusta. Skenario pembunuhan yang terjadi, yang masuk di televisi itu, saya tidak perlu sebut namanya, tapi sudah dengar semua. Penuh dengan kebohongan, penuh dengan dusta. Tidak ada firman. Maka kita minta sama Tuhan, di ayat 129, peringatan-peringatanmu ajaib. Itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Komit dengan Tuhan. Biar tubuh, jiwa, dan roh kita diisi dengan firman Tuhan. Kalau diisi dengan firman Tuhan di ayat 131, mulutku kungangangkan dan menggap-menggap, sebab aku mendambakan perintah-perintah. Amin. Artinya apa? Mulut kungang artinya kita hauskan firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan seperti malam ini. Mulut saya mengangap untuk baca firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini, perintah-perintah Tuhan, kita taruh di hati kita. Ayat 132. Berpalinglah kepadaku dan kasihilah aku sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai namamu. Amin. Setiap kita mencintai nama Tuhan Yesus, itu akan mendapatkan belas kasihan Tuhan. Berpaling kepadaku dan kasihilah aku, pasti akan mendapatkan berkat Tuhan, akan mendapatkan belas kasihan Tuhan. Karena Tuhan itu murah hati, Tuhan itu baik sekali, luar biasa. Ayat 133, teguhkanlah langkahku oleh janjimu dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Amin, haleluya. Hati kita teguh kalau kita dekat dengan firman Tuhan. Maka pentingnya saya atas izin Tuhan natsar saya memberitakan firman Tuhan pagi malam, supaya kita punya kekuatan iman kita. Hati kita hanya tertuju kepada Yesus. Dan kalau kita kuat di dalam Tuhan, kita menjauhkan dari kejahatan. Maka dikatakan jangan segala kejahatan berkuasa. Tidak bisa, dalam nama Yesus kita diisi dengan firman Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Amin. Bebaskan aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titahmu. Kalau kita berpegang pada firman Tuhan, pasti kita di dalam perlindungan ilahi. Ayub 1 ayat 10, Tuhan akan memagari kita dengan pagar ilahi. Senantiasa kita di dalam perlindungan Tuhan. 135, sinarilah hambamu dengan wajahmu dan ajarkan ketetapan-ketetapanmu kepada. Amin. Janji Tuhan di dalam Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan akan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Maka pentingnya kita dekat dengan Tuhan Yesus, supaya Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Ayat 136, air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Tauratmu. Memang kita sedih, saudara, melihat orang-orang jahat yang tidak berpegang pada firman Tuhan. Ya, apa nanti nasib hidupnya, masa depannya? Neraka, saudara. Orang fasik itu pasti neraka, karena jalan-jalan iblis. Tapi mari bagi kita semua cinta Tuhan. 137, Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Firman Tuhan sumber kebenaran. Seperti dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskan mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Amin. 138, telah kau perhatikan peringatan-peringatanmu dalam keadilan, dalam kesetiaan belaka. Amin. Kita senantiasa hidup di dalam firman Tuhan. Kalau hidup di dalam firman Tuhan, Tuhan jaga lindungi dan Tuhan memberikan keadilan, karena di dalam Yesus adalah sumber keadilan, sumber kebenaran, sumber kehidupan, sumber segala-galanya. 139, nyala cintaku menghabiskan aku, sebab para lawanku melupakan segala firman-Mu. Amin. Mari kita mau cinta firman Tuhan. Buang waktu habis buat firman Tuhan, alangkah baiknya daripada habis waktu buat dunia. Ya, kan kita lihat keadaan dunia semakin jahat. Musuh-musuh kita iblis begitu jahat, dia lupa firman Tuhan. Katanya dikatakan sebab para lawanku melupakan segala firman. Memang orang fasik, orang jahat, itu iblis.
dia selalu lupakan firman Tuhan. Tapi bagi kita senantiasa ingat akan firman Tuhan. Karena di ayat 140, janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Amin. Janji firman Tuhan, amin, iya dan amin. Dalam Titus pasal 1 ayat 2, Tuhan berjanji tidak pernah berdusta. Akurat janji Tuhan pasti genapi. Terbukti pada itu peristiwa gempa bumi di Turki, ya. Itu kan ada ayatnya, saudara. Bahwa firman Allah dikenapi, satu persatu digenapi, saudara. Apa yang difirmankan dikenapi. Oleh karena itu mari kita mencinta firman Tuhan dan hidup kita diberkati Tuhan. Ayat 141. Aku ini kecil dan hina, tapi titah-titahmu tidak kulupakan. Amin. Belajar kita merasa kecil di hadapan Tuhan, merasa hina, rendah hati di hadapan, jangan sombong. Belajar kita rendah hati di hadapan Tuhan. Aku Tuhan tidak berarti apa-apa, tapi hidupku berarti oleh karena Tuhan Yesus. Mari kita cinta firman Tuhan. Karena di ayat 142, keadilanmu adil itu untuk selama-lamanya, dan taruhmu benar. Yesus Maha adil. Sudah saya katakan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Ada nanti akan hakim yang adil. Kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan berikan mahkota kebenaran. Dan firman Tuhan adalah sumber kebenaran. Ayat 143. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Amin. Pada waktu kita menghadapi masalah, menghadapi pergumulan seberat apapun di dalam dunia ini memang penuh dengan kesusahan, penuh dengan masalah. Tapi jangan takut, datanglah kepada firman Tuhan, datanglah kepada Yesus. Di situ kita mendapat kekuatan, karena segala perintah Tuhan menjadi kesukaan kita. Amin. Ayat 144. Peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Amin. Kita minta sama Tuhan, buatlah aku mengerti Tuhan, supaya aku melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Kalau kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan, maka di dalam ada kehidupan, ada damai sejahtera. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, aku ini jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalam jalan Tuhan ada kebenaran firman Tuhan. Di dalam kebenaran Tuhan ada kehidupan. Amin. 145. Aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku ya Tuhan, ketetapan-ketetapanmu hendak ku pegang. Amin. Tuhan lihat hati kita. Dia berpegang kepada janjinya. Asal kita datang sungguh kepada Yesus, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Itu janji Tuhan. Kalau kita datang dengan segala ketulusan hati, rendah hati, seperti dalam pujian, ku datang Tuhan, datang padamu, Yesus pasti menghampiri kita. Karena Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 8, marilah kepadaku, hai kamu sekalian letih lesu dan berat. Tuhan akan memberikan kelegaan dan Tuhan berkati kita. Ayat 146, aku berseru kepadamu, selamatkan aku hendak berpegang pada peringatan. Amin. Mari kita senantiasa pagi malam, tiap hari, tiap saat kita berseru kepada Tuhan, minta keselamatan dari Tuhan, karena Dia satu-satunya juru selamat. Tapi jangan takut, asal kita berpegang kepada firman Tuhan, hidup cinta Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka janji Tuhan menjadi kota benteng kita yang teguh. Dia menjadi juru selamat kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. 147. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Ayat 148. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Amin. Mari sebentar pada waktu kita tidur. Dan pada waktu tidur bangun pagi, jangan malas-malas saudara. Seperti yang saya bacakan tadi. Yesus pada waktu masih pagi benar gelap, Yesus berdoa. Dan saya juga sama saudara, ya. Sebentar saya rata-rata saya tidak tidur saudara, karena terus kalau ketidur suatu kebablasan. Tapi saya berani betul-betul membangun hubungan saya dengan Tuhan, sehingga saya malam ini sampai nanti pagi lebih bagus saya tidak tidur, berdoa banyak sedikit firman Tuhan daripada tidur kebablasan. Daging iblis bisa membuat kita tidur kebablasan, ya. Tapi kita menjadi anak Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, menjadi ayat kita 147, yaitu pagi-pagi buta aku bangun komit dan bertiap minta tolong. Aku berharap kepada firman Tuhan. Kita cinta firman Tuhan. Supaya Yesus satu-satunya juru selamat kita. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku datang Tuhan, haleluya. Datang padamu, haleluya. Sucikan hati saya di dalam darah-Mu, haleluya. Ku datang Tuhan, datang padamu, haleluya. Sucikanlah hidupku
Bapa, oleh kuasa firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum berbaring tidur, mari kita berjaga dan berdoa. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan komit dengan Tuhan nanti pagi-pagi buta kita bangun berharap kepada firman Tuhan, bersekutu dengan Yesus. Hidup kita diberkati sama Tuhan. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan, dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.